Assalamualaikum, hai guys, kembali lagi di channel BTW Ucok bersama Mang Ucok. By the way, apa kabar para pelancong dimanapun kalian berada? Persiapkan dulu segala sesuatunya, biar enggak terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Karena pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kisah nyata dari perjalanan sekelompok anak muda yang ingin bertamasya ke daerah terpencil di Australia. Film ini berjudul Warp Creek 2005. Saat para anak muda ini mengalami masalah, tiba-tiba mereka bertemu dengan seorang pria misterius yang memberikan pertolongan secara cuma-cuma. Apakah ada kumbang di balik bunga? Daripada penasaran, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa, silahkan subrek aja biar enggak ketinggalan video menarik lainnya dari btw.ucok. Film ini diawali diperlihatkan seorang pria bernama Ben. Karena ingin terlihat gaul, Ben yang lagi kere memaksakan diri untuk membeli mobil bekas dari Ucok Showroom Second. Setelah membayar dengan uang yang kurang, ia pun berkata, "Sisanya antar aja ya, cek. Ayo nama nganjuk heula." Setelah itu, ia pun langsung membawa mobilnya ke bengkel untuk dimodif. Kemudian, scene beralih pada dua wanita bohai bernama Liz dan Christy. Di tengah asiknya mereka berjemur, mereka pun sibuk dengan skill embernya, membicarakan ketampanan dari Mamang Ben. Rupa-rupanya, mereka sedang menunggu jemputan dari Arjuna yang katanya mau membeli mobil untuk berlibur. Setelah itu, mereka pun langsung pulang sambil membawa perbekalan untuk acara liburan mereka. Akhirnya, si AA Ben datang dengan membawa mobil anjukannya dan langsung membawa para wewe ini untuk pulang. Singkat waktu, malam pun gelap. Terlihat mereka pun sedang asik berpesta sambil abok teh sosro rasa gula berem. Di tengah riuhnya pesta, mereka pun membicarakan rencana mereka yang akan berlibur ke daerah Warp Creek esok hari. Di keesokan harinya, mereka pun langsung prepare untuk perjalanan panjang yang akan ditempuh menggunakan mobil kasbonan si Ben. Terlihat mereka pun menikmati perjalanan liburan menuju Warp Creek. Apalagi dengan riuhnya kicauan para PL yang melebihi kicauan burung unta. Tanpa terasa, saat hari menjelang malam, akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat di rest area milik menantunya Mang Ucok. Di malam harinya, Ben mulai bercerita kisah-kisah aneh yang pernah ia dengar di daerah ini tentang sosok pengendara truk yang dirumorkan selalu menculik para wisatawan. Dirasa obrolan itu hanyalah karangan saja, para gadis ini pun malah tertawa. Singkat waktu, di keesokan harinya, setelah cukup beristirahat, Ben dan kedua gadis bohai pun mulai kembali ke perjalanan panjang serta melelahkan mereka. Hingga pada akhirnya mereka pun sampai di pom mini yang sudah tak perlu lagi ditanyakan milik siapa. Setelah mengisi bahan bakar, Liz dan Christy yang akan membayar bensin tiba-tiba diperhatikan sekelompok pria berandalan gurun. Dan ketika Ben datang, tiba-tiba salah satu pria bertanya, "Hei Ceng, kamu dapat 2 wewe dari mana? Minta 1 dong." Akan tetapi karena Ben tidak ingin cari masalah, ia langsung mengajak Liz dan Christy untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Singkat waktu, akhirnya Ben dan kedua temannya sampai di tempat tujuan. Dan sesaat sebelum pergi, mereka menyiapkan perlengkapan dan bekal yang akan mereka bawa ke dalam kawah Warp Creek. Akan tetapi, saat setelah mereka pergi, tiba-tiba ada seorang
yang mendekati mobil. Siapakah itu? Sesampainya di bibir kawah, Ben pun terkesima karena rumor itu ternyata benar. Bahwasannya kawah itu tercipta dari hantaman sebuah meteor. Dan akhirnya mereka pun nyantui sambil menikmati keindahan alam. Setelah cukup menikmati suasana, akhirnya mereka pun bersiap untuk pulang. Akan tetapi hal aneh pun terjadi saat Liz dan Christy menyadari jika jam tangan milik mereka tidak berfungsi. Mereka pun menduga hal ini mungkin disebabkan oleh medan magnet yang berada di lokasi ini. Dan ketika mereka akan menyalakan mobil, sial sekali, mobil kasbonan Cheng Ben pun mulai ngadat. Melihat hal itu, Ben pun segera turun untuk mengeceknya. Saat Ben kebingungan, ia pun meminta Liz dan Christy untuk bersabar dan menunggu bantuan orang lain. Singkat waktu, malam pun kembali gelap. Karena kesialan yang mereka alami, mereka pun terpaksa bermalam di dalam mobil. Lalu tiba-tiba, saat mereka pikir itu adalah cahaya alien, kini mereka pun terlihat senang karena kedatangan pria bersetelan koboi. Setelah berkenalan, pria koboi ini mengaku bernama Mick. Lantas ia pun mencoba membantu dan mengecek kerusakan pada mobil mereka. Dan setelah dicek, Mick pun berkata, ini mah ownernya sudah bobrok, harus diganti. Namun menurut Mike, bengkel berada cukup jauh dari tempat ini. Ia pun menawarkan mereka derekan supaya mobil mereka bisa diperbaiki di garasi rumahnya. Dan karena tak ada pilihan lain, Ben dan para wewe pun menerima tawaran itu. Di tengah perjalanan, Liz mulai merasa heran karena merasa tak kunjung sampai. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka melihat sebuah tempat bobrok di tengah gurun. Ternyata mereka sudah sampai di kediaman Mick. Lalu Mick mulai menyuguhi mereka minuman abok hasil racikannya sendiri. Dalam suasana yang cukup ceria, tiba-tiba terjadi sesuatu. Seakan tersinggung dengan kelakuan Ben, Mick pun pergi dan melanjutkan perbaikan mobil. Liz yang merasa jika kelakuan Ben sudah kelewatan, langsung menyusul Mick. Lalu meminta maaf atas kelakuan temannya itu. Mick pun berkata, gak apa-apa Neng. Kentut bersuara itu lebih baik dari kentut hening dan hangat. Setelah itu, Liz yang kelelahan mulai rebahan dan tidur. Di keesokan harinya, tiba-tiba Liz panik saat dirinya terikat dan disekap di dalam sebuah ruangan. Ia pun merasa bahwa Mick adalah orang jahat. Sambil berusaha melepaskan tali, ia pun khawatir dengan keadaan teman-temannya. Setelah membuka ikatannya, Liz berniat kabur menggunakan mobil Ben. Betapa lemasnya Liz saat melihat mobil hasil kasbonan Ben sudah diperetili. Merasa tak ada pilihan lain, Liz pun akhirnya kabur dengan berjalan nyeker. Saat melihat Christy dijadikan arena tembak, Liz berusaha menyelamatkannya. Saat Mick teralihkan, Liz segera menyelamatkan Christy. Dan saat Mick kembali, ia pun mulai melanjutkan hasrat kopetnya.
yang terpotong iklan gas LPG yang meleduk. Lalu ketika Mick sedang asik menyatroni, kemudian Mick yang terpojok berkata, "Itu bedil aing geloy." Akhirnya Liz berhasil melumpuhkan Mick. Kemudian ia pun segera membawa kunci mobil Mick untuk ngabret kabur. Liz yang mendapatkan kesempatan langsung memacu mobil seedan-edannya. Untung saja mobil tidak nyemplung ke jurang. Dirasa tak ada cara lain, mereka pun berusaha mengecoh Mick. Dan saat melihat mobilnya jatuh ke jurang, Mick pun segera turun untuk memeriksanya. Dan saat Liz akan memadam mobil kokpit, Mick yang cerdik sudah meninggalkan kunci di dalam mobil. Melihat Christy yang putus asa, Liz mengajaknya untuk kembali ke tempat Mick untuk mengambil mobil lainnya. Lalu karena Christy melihat sangat ripuh, Liz pun meminta untuk menunggu saja. Singkat waktu, saat Liz sampai, ia pun terkejut saat melihat banyaknya mobil jarahan di garasi mobil Mick. Ternyata Mick adalah psikopat begal gurun. Dan ketika Liz masuk ke dalam sebuah ruangan, ia pun terkaget-kaget saat menemukan banyak foto selebaran dari korban-korban yang telah Mick begal. Setelah itu, Liz menemukan sebuah kamera yang berisi sebuah video. Ternyata modus yang sama telah berulang kali Mick lakukan untuk memuaskan hasrat kopetnya. Ternyata mereka sudah diintai jauh sebelum memasuki kawasan Wolf Creek. Setelah menemukan banyak barang bukti, Liz yang panik segera pergi dari ruangan itu. Akhirnya Liz pun berhasil menyalakan salah satu mobil. Lalu tiba-tiba, bagaikan Naruto, psikopat Mick tiba-tiba ada di dalam mobil dan menusuk Liz dengan kunainya. Liz yang sudah ripuh mencoba melakukan perlawanan. Dari perlawanan itu, Liz pun sudah tidak bisa cebok menggunakan jari jemarinya. Oh tidak, si Bondon Liz pun akhirnya modar di tangan si psikopat begal. Kembali pada Christy, dirasa Liz tidak selamat. Dengan berat hati, ia pun kabur meninggalkan temannya itu. Akhirnya ia pun sampai di tepi jalan.
Di tengah keputusasaan, untung saja ada seorang kakek baik hati datang dan segera menolongnya. Dan sesaat sebelum pergi, tiba-tiba sungguh Kopet yang multi talent ya ce. Dengan skill snipernya, Mick berhasil melumpuhkan si kakek. Bagaikan Dominic Toretto, Mick langsung ngabret untuk mencegah Christie. Dan kini adegan kejar-kejaran seperti film Fast and Furious pun terjadi. Mick pun berusaha untuk kembali memenggal mangsanya. Saat begal nyuksruk, Christie pun sangat bahagia. Akan tetapi buju buset, si Kopet emang gege ya ce. Dan saat Christie tak berdaya, akhirnya Mick pun membakar jasad Christie dan si kakek guna menghilangkan jejak. Di sisi lain, kemana baik atuh AA? Scene beralih pada Ben yang tengah disekap di dalam sebuah goa. Terlihat ia pun berusaha keluar dari siksaan Kopet yang Mick lakukan. Hingga pada akhirnya Ben berhasil pergi meninggalkan goa. Di tengah perjalanan, Ben yang sudah ripuh akhirnya tidak sadarkan diri. Singkat waktu, di keesokan harinya, akhirnya Ben ditemukan oleh kedua turis yang sedang melancong. Mereka pun segera melaporkan kejadian itu dan membawa ke rumah sakit. Dan hingga pada akhirnya, tersisa Ben satu-satunya orang yang selamat dari si Kopet begal. Dan hingga saat ini, polisi pun masih kesulitan memecahkan kasus hilangnya Liz dan Christie. Lalu, film pun sudah tamat. Bagaimana? Sangat mengkopetkan sekali, bukan? Di awal film, kita diperlihatkan keceriaan Ben dan dua teman PL-nya yang akan melakukan perjalanan panjang menuju kawasan Wolf Creek. Tapi tanpa mereka sadari, sosok si Kopet begal telah mengintai mereka dan melakukan hal keji pada Ben dan kawan-kawan. Ternyata kelakuan si Kopet begal ini tidak hanya terjadi pada Ben saja. Banyak sekali korban lainnya dari Mick sang si Kopet begal. Hingga akhir cerita hanyalah Ben yang selamat. Namun sungguh disayangkan, dua PL cetar lainnya harus modal mengenaskan. Mungkin karena Ben bayarannya sedikit kali ya. Dan hebatnya, kelakuan Mick masih belum diketahui polisi dan masih menjadi misteri sampai saat ini. Bagaimana? Film ini sangat mengkopetkan dan menegangkan, bukan kawan? Mungkin segini saja alur cerita video kali ini. Waalaikumsalam.